Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Universitas Terbuka. Di video ini, saya akan menjawab soal dari pertanyaan yang tersedia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah logika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Haris Fitrianto selaku tutor di Tuton saya, yang telah memberikan bimbingan selama proses belajar ini berlangsung. Pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Oke, kita bahas dulu, apa sih itu term? Term adalah istilah atau kata yang memiliki makna spesifik dalam suatu bidang atau konteks tertentu. Term digunakan untuk mengungkapkan konsep, ide, atau objek dengan cara yang jelas dan presisi. Oke, kita lanjut ke term yang pertama. Term definisi. Term definisi adalah istilah yang memiliki definisi yang jelas dan pasti. Digunakan untuk menjelaskan konsep atau ide yang abstrak. Contohnya, demokrasi, sistem pemerintahan yang kekuasaannya berbeda di tangan rakyat. Contoh yang kedua, antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan. Yang kedua, term deskriptif. Term deskriptif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat, ciri, atau karakteristik sesuatu. Digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu konsep atau objek. Contohnya, kota besar, kota yang memiliki penduduk yang banyak dan fasilitas yang lengkap. Contoh yang kedua, budaya modern. Budaya yang berkembang di era modern dengan ciri khas seperti teknologi canggih dan gaya hidup yang serba cepat. Term yang ketiga, term evaluatif. Term evaluatif adalah istilah yang digunakan untuk menilai atau menghakimi sesuatu berdasarkan standar atau kriteria tertentu. Digunakan untuk memberikan penilaian yang subjektif tentang sesuatu konsep atau objek. Contohnya, kota yang indah. Kota yang indah memiliki keindahan alam dan arsitektur yang memukau. Contoh yang kedua, budaya yang baik. Budaya yang memiliki nilai-nilai positif seperti kesopan santunan dan kerjasama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy. Bagaimana sih cara terhindar dari logical fallacy? Apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah kesalahan pikir atau argumen yang tidak logis, sehingga menyebabkan kesimpulan yang salah atau tidak valid. Contoh bentuk logical fallacy yaitu yang pertama, ad hominem atau serangan pribadi. Menyerang pribadi seseorang yang mengemukakan argumen, bukan argumen itu sendiri. Contohnya, kamu tidak bisa berbicara tentang korupsi karena kamu sendiri pernah terlibat kasus korupsi. Contoh bentuk logical fallacy yang kedua, strawman atau boneka jerami. Membuat argumen lawan menjadi lemah atau tidak akurat. Kemudian menyerang argumen yang telah
dilemahkan tersebut. Contohnya, lawan saya ingin meningkatkan pajak. Itu berarti ingin membuat semua orang miskin dan kelaparan. Contoh logical fallacy yang ketiga, false dilemma. Dilema palsu, menyajikan hanya dua pilihan, padahal ada pilihan lain yang lebih baik. Contohnya, kamu harus memilih antara PNS atau menjadi pengangguran. Tidak ada pilihan yang stabil. Contoh logical fallacy yang keempat. Lereng licin, mengatakan bahwa suatu tindakan akan menyebabkan konsekuensi yang buruk tanpa bukti yang cukup. Contohnya, jika kita memperbolehkan warung makan buka sampai malam, maka kita juga harus siap meningkatkannya kejahatan di malam hari. Contoh logical fallacy yang kelima. Ikut-ikutan, mengatakan bahwa suatu argumen yang benar karena banyak orang yang setuju. Contohnya, kita harus memilih kandidat itu karena banyak selebriti yang mendukungnya. Bagaimana sih agar terhindar dari logical fallacy? Yang pertama, selalu cek fakta dan bukti sebelum membuat argumen. Yang kedua, jangan membuat generalisasi yang tidak berdasarkan. Yang ketiga, pertimbangkan semua pilihan dan argumen sebelum membuat keputusan. Yang keempat, jangan terpengaruh oleh emosi atau opini pribadi. Oke sahabat Universitas Terbuka, ini adalah penjelasan saya dari pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang materi yang telah dibahas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video saya. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang bersama.